Ya, pemirsa, kembali lagi di lapor polisi. Pemirsa, ini ada pelaku pencuri sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang babak belur dikeroyok warga saat kedapatan mencuri salah satu rumah. Wah, bahaya banget ya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian ini juga langsung membawa pelaku ke Polsek Cikarang Utara. Inilah video amatir saat warga memergoki aksi pencurian motor di rumah salah seorang warga di Jalan Perumahan Puri Cikarang Hijau, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga yang kesal terus memukuli pelaku hingga babak belur. Tim Polsek Cikarang Utara yang mendapatkan laporan langsung menuju tempat kejadian, kemudian mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolsek Cikarang Utara untuk dimintai keterangan. Dia berapa orang, Pak? Satu sendirian dia. Oh, dia sendirian. Jalan kaki dia. Bawa ke pos keamanan bagaimana, Pos Pak? keamanan langsung diinterogasi dari Kostrat. Untuk pelakunya sendiri dibawa kemana itu, Pak? Sekarang dibawa ke Polsek sana, ke Polsek Cikarang. Cikarang Utara. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani oleh Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, karena terdesak kebutuhan ekonomi, seorang mahasiswa asal Mamasa nekat mencuri motor milik emak-emak. Nah, pemirsa, ini pelaku ditangkap beserta barang bukti sepeda motor milik korban. Disimpan di gudang kosong. Seorang mahasiswa asal Mamasa diringkus Satreskrim Polres Tanah Toraja karena mencuri sepeda motor milik emak-emak warga di Kelurahan Bungin, Makale, Tanah Toraja. Kenapa bisa sama kuncimu itu? Alah. Tersangka melakukan aksinya saat korban meninggalkan motornya di parkiran. Pelaku mahasiswa berusia 23 tahun itu mengaku nekat mencuri karena sedang kesulitan ekonomi. Teman-teman. Mantap, berhasil. DP diamankan. Kita melakukan penangkapan terhadap lelaki AR dan pada saat kami lakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa sepeda motor. Ada sama tersangka. Ancaman hukumannya kan? Untuk pasal yang kita terapkan pasal 363 ayat 1 ke 5E dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 unit motor milik korban. Sementara itu, pelaku telah dibawa ke Mapolres Tanah Toraja untuk menjalani pemeriksaan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini polisi akan memeriksa kejiwaan 2 tersangka aborsi di indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan polisi juga merilis foto kedua tersangka. Kedua tersangka merupakan pasangan kekasih yang akan diperiksa kejiwaan di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar pagi ini. Hingga Kamis malam, 1 tersangka laki-laki sudah tiba di kantor Polrestabes Makassar dan diperiksa intensif di ruang penyidik Satreskrim. Sementara tersangka perempuan inisial masih dalam perjalanan darat dari lokasi penangkapan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tersangka melakukan aborsi sejak 2012 hingga 2017 dengan iming-iming akan dinikahi. Kalau pengakuannya sebenarnya masih pacaran, cuma sempat hilang kontak. Namun terakhir pada bulan April 2021, pelaku laki-laki ini sempat memblok WA maupun telepon dari pelaku perempuan. Nah, disitulah pelaku perempuan akhirnya berubah pikiran, dia putus asa, akhirnya pindah dari Makassar ke Konawe untuk melakukan pekerjaan dan kehidupan yang. Ya, sementara itu, pemirsa, 7 jasad janin bayi di dalam kotak makam dipastikan oleh polisi merupakan hasil praktik dari aborsi. Wah, miris ya lihat berita ini, dan ke-7 janin bayi itu langsung dimakamkan usai diambil sampelnya untuk tes DNA. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar bergerak cepat pasca ditemukan 7 jenazah janin bayi di dalam box di salah satu indekos di Jalan Pacerakang, Makassar, Sulawesi Selatan.
7 jasad janin bayi hasil aborsi langsung dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Daya. Sementara pelaku aborsi wanita penghuni kos telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kekasihnya. Pelaku wanita ditangkap di Sulawesi Tenggara, sementara kekasihnya ditangkap di Kalimantan Selatan. Nita dan kekasihnya melakukan aborsi di beberapa tempat berbeda. Aborsi dilakukan sendiri oleh pasangan ini setelah lebih awal mengkonsumsi obat-obatan. Ketujuh jasad janin dipastikan korban aborsi kedua pasangan kekasih sejak 2012 sampai 2022. Kecurigaan si pemilik kos terhadap seseorang yang tiba-tiba berhenti menyewa tempat kos-kosan. Akhirnya seseorang tersebut melakukan pembersihan. Ternyata pada saat melakukan pembersihan ditemukan barang yang dicurigai. Nah, barang dicurigai itu setelah diteliti sepertinya atau menyerupai seorang bayi. Maka dari itu seseorang ini melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi masih terus mendalami alasan keduanya aborsi berulang kali dan menyimpan jasad janin bayi yang diaborsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, memang dari berita tadi terlihat miris sekali melihat ada orang tua tega mengguguri 7 janin. Ini bukan pertama kalinya loh, dari tahun 2012. 7 janin ya? 7 janin sekaligus. Nah, terlebih lagi ini pelaku aborsi adalah pacarnya sendiri yang juga pelaku yang katanya mau dinikahi tapi nggak dinikahin juga. Aduh, nah ini juga perlu adanya pengawasan dan juga edukasi dari orang tua begitu ya Pram ya. Kayak mamahku nih pasti selalu ngajarin kalau nggak dikasih kepastian tinggalin aja. Masih banyak yang lain. Tuh. Cari yang benar, apalagi itu nggak bunuh nyawa yang tidak berdosa seperti itu. Dan 7 kali loh. Ini juga akhirnya berdampak pada kesehatan sang ibu juga, Pram. Iya, betul sekali. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada seorang pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat menyiram bensin dan menyulut api di trotoar. Ia tak terima lapaknya dibubarkan oleh petugas Satpol PP. Cekcok antara sejumlah pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Praja Wanita terjadi saat proses penertiban pedagang di kawasan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang kaki lima yang berjualan BBM ini tak terima barang dagangannya diminta dipindahkan oleh petugas karena berada di badan jalan. Bahkan salah seorang pedagang nekat menyiramkan bensin ke trotoar dan menyalakan api untuk mengusir petugas yang melakukan penertiban. Mulai dari Gerenzuri sampai ke ujung Khatib Sulaiman tidak ada PKL dan bebas PKL. PKL ini menolak ditertibkan karena tidak memiliki modal untuk menyewa lahan atau tempat untuk berjualan sehingga mereka berjualan di badan jalan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ular king cobra sepanjang 4 meter tiba-tiba keluar dari sebuah paket yang sedang disortir oleh perusahaan ekspedisi. Kok serem ya ini ya? Serem banget. Nah, pemirsa, ini ular tersebut merupakan paket yang dikirim dari Cilacap dengan tujuan Cirebon. Seekor ular king cobra ini tiba-tiba muncul dari sebuah paket yang hendak dikirim dari kantor ekspedisi yang ada di Jalan Simpang 4 Pemuda, bypass Kota Cirebon, Jawa Barat. Lepasnya ular king cobra dari paket ini sontak mengejutkan seluruh karyawan dan lari ketakutan. Petugas pemadam kebakaran terdekat langsung mengevakuasi ular king cobra dengan panjang 4 meter tersebut. Ternyata ketika sedang dalam proses incoming sortir, itu isi paket tersebut keluar dari kemasan dan ternyata isinya reptil yang cukup besar ya, ternyata ular. Pihak ekspedisi menerima paket kiriman dari wilayah Cilacap, Jawa Tengah dengan tujuan Indramayu. Saat dilakukan sortir, isi paket yang merupakan ular tiba-tiba keluar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya menemukan adanya calon jemaah haji yang membawa uang tunai 150 juta rupiah. Nggak Dan main-main. sementara itu, jemaah calon haji pria asal Pati, Jawa Tengah tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci lantaran foto pada visa tertukar dengan foto perempuan. Kok bisa? Rombongan jemaah calon haji dari kloter 8 dan 9 Kamis siang mulai memasuki asrama haji Sukolilo, Surabaya.
Para jemaah menjalani pemeriksaan barang bawaan oleh petugas melalui X-ray. Petugas menemukan uang senilai 150 juta rupiah yang dibungkus rapi dan dimasukkan ke dalam jerigen yang juga diisi dengan beras di dalam tas koper milik salah satu jamaah calon haji asal Tulung Agung. Berdasarkan pengakuan sang pemilik koper, uang tersebut milik 5 orang jemaah yang tergabung dalam satu KPIH. Namun sesuai aturan, jemaah haji tidak diperbolehkan membawa uang tunai di atas 100 juta rupiah sesuai peraturan Bank Indonesia. Petugas PPIH akan membuatkan surat pengantar untuk bisa membawa uang tersebut ke Arab Saudi. Sementara itu, jemaah calon haji pria asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena foto pada visa tertukar dengan foto perempuan. Akibat kesalahan dokumen tersebut, dirinya harus menunggu pengurusan dokumen baru. Jemaah yang tergabung dalam embarkasi Solo Kloter 2 asal Rogomulyo Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini seharusnya hari Sabtu lalu bersama istrinya. Namun hingga hari ini, dirinya masih berada di asrama Haji Dono Hudan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Nah pemirsa, Anda juga bisa melalui email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya Baby Kristami, sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.